Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 34. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Sudah menemukan semuanya adik-adik? Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Ibu akan menolong membacakannya. Adik-adik bisa membaca di Alkitab masing-masing di rumah. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 8 ayat 28 sampai ke 34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Wah, luar biasa ya kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasanya lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan setan-setan pun takluk di hadapannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menemui dua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara, setan-setan itu mengakui kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka takut kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga mereka mengatakan bahwa mereka akan taat kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus asalkan mereka tidak dilenyapkan. Mereka mau bahwa mereka bisa dipindahkan dari kedua orang yang kerasukan itu ke dalam babi-babi. Dan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa mereka harus pindah ke dalam babi-babi itu, dengan seketika itu juga para setan-setan itu berpindah kepada babi-babi yang ada di situ. Dan jumlahnya sangat besar. Dan pada akhirnya dua orang yang kerasukan setan tadi akhirnya boleh dilepaskan dan mereka boleh sadar kembali. Ya, mereka boleh menjadi orang normal kembali. Begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, kepada setiap kita, sehingga dia tidak menyayangkan begitu banyak babi-babi yang harus mati terjun ke dalam laut ya. Kalau kita baca tadi, babi-babi itu ketika sudah dirasuki oleh setan-setan itu, mereka terjun dari tebing dan tenggelam di dalam laut dan pada akhirnya mati. Dan jumlahnya sangat besar, dan kalau dihitung secara uangnya sangat besar adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak menyayangkan itu, oleh karena Tuhan Yesus mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang, setiap manusia yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan tidak menyayangkan apapun juga asalkan satu jiwa, dua jiwa, bahkan banyak orang menjadi selamat. Itulah kerinduan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar. Dan kuasanya sungguh luar biasa. Dia banyak melakukan mujizat, dan pada saat ini kita melihat bahwa bahkan setan-setan pun tunduk di bawah kuasanya. Wah, luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia memiliki kuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja yang patut dipuji dan disembah. Dan raja yang luar biasa itu, Tuhan yang luar biasa itu memiliki kasih yang besar kepada manusia sehingga rela menyerahkan nyawanya bagi kita semuanya. Tidak hanya tadi ya mengusir orang yang kerasukan sehingga menjadi waras kembali atau menjadi sadar kembali, tetapi lebih daripada itu, bahkan dia merelakan nyawanya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi selamat dan dibebaskan dari hukuman dosa. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Nah, apa yang menjadi bagian kita?
Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kasih Tuhan yang luar biasa itu juga memenuhi kehidupan kita, yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita juga rindu mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita juga menjadi selamat seperti kita. Oleh karena itu, mari kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang, terutama orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita, ya, teman-teman kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka bisa mendengar berita keselamatan yang daripada Tuhan, dan pada akhirnya mereka diselamatkan. Siap adik-adik untuk membagikan kasih kepada sebanyak mungkin orang? Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberanikan kita, memimpin kita untuk kita bisa menceritakan kasih Tuhan, keselamatan dan daripada Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siap melakukan tugas ini? Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur kami boleh belajar betapa kuasa-Mu luar biasa melebihi kuasa yang ada di dunia ini, dan terlebih daripada itu kasih-Mu yang luar biasa yang mengasihi setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Dan biarlah kami boleh menyatakan kasih-Mu itu kepada orang lain, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dengan menceritakan kabar keselamatan, kabar sukacita, kasih Tuhan yang besar atas diri mereka, sehingga mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan mereka boleh diselamatkan seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang sungguh luar biasa, menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kami, menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengasihi kami, dan biarlah kami juga terus boleh menyatakan kasih kami kepada Engkau dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, berkati sepanjang hari ini saat kami beraktivitas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memimpin sehingga hidup kami menjadi berkat dan kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus